Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman penonton setia channel Teja Karya KPAW, pada malam hari ini saya dan Mbah Kendil sudah berada di daerah Jam Patilaler. Ya. Yang di sini dikabarkan dingin juga, Mbah, ya. Dingin, ya. Ceritanya gimana, Mbah? Di sini termasuk tidak jauh dari rumah saya, sekitar ada 6 kilo, Mbak. Sehingga sejarah Jam Patilaler ini sejak kecil saya sudah tahu. Pada era saya masih kecil, umuran 15 tahun, di sini ada seseorang perempuan kemudian meninggal di sini dalam keadaan perutnya itu besar, Mbak. Besar, maksudnya minum air, Mbak. Air. Kemudian banyak sosok-sosok yang ada di sini. Kadang-kadang di sini kan menipu, Mbak. Menipu. Ini merupakan sungai, perasaan yang jalan itu tetap daratan atau jalan. Setiap dianggap itu jalan, kemudian dianggap jalan lurus nih, Mbak, ya. Iya. Itu orang itu jalan seperti itu, tiba-tiba itu kejeblong sungai gitu. Jatuh ya, Mbak? Dia jatuh. Dan banyak atra-atra yang lain. Mbak, di sini itu kan juga ada sumber yang namanya sumber sumbul. Ya. Sumber sumbul, hingga sumber itu juga pernah menelan korban. Dulu ada orang yang berumah tangga, kemudian laki-laki itu selingkuh, Mbak. Selingkuh, terus kemudian perempuannya itu hamil. Ya mungkin dia tidak bertanggung jawab, akhirnya didorong ketemudong pada sumber itu. Kemudian meninggal. Terus ada lagi sosok kepala sekolah SD Jayas itu lewat di jalan atau di depannya sumber sumbul itu. Tiba-tiba dia didendeni ya, dipapar dengan sosok wujud pocong. Sehingga bapak kepala sekolah itu ketakutan, lari ke berit-berit. Setiap dia lewat itu dia tidak berani ambil jalan yang lain juga. Jadi banyak kejadian-kejadian yang aneh. Korban-korban yang ada di bendungan ini mungkin ya. Dulu saya kecil tahu satu orang. Setelah itu ada lagi. Saya tidak tahu, pada itu saya kan merantau, Mbak. Jadi selanjutnya kurang paham. Yang jelas itu sering mengalami korban di sini. Ya mungkin jamnya minta tebusan, atau mungkin memang orangnya itu tidak fokus, atau mungkin memang di sini ada ada astra-astra yang minta
teman gitu, Iya. minta teman, mungkin begitu. Makanya kalau lewat ke tempat winyit, aludam, jangan lupa baca Al-Fatihah, Mbak. Maka dari itu sebelum kita melangkah ke areal sini, areal winyit, kan kita nggak tahu menahu tentang sini, Mbak. Bagaimana nanti latar belakang, tinggi, rendahnya, atau banyak sedikitnya asrama yang ada di sini, maka kita harus berdoa dulu, Mbak, sesuai dengan keyakinan kita, Mbak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang jelas kita datang ke sini bukan yang bermaksud untuk membubarkan Astra, tidak bermaksud untuk mengusir Astra. Kita hanya sekedar menguak sejarah, kita hanya mengungkap tentang kejadian-kejadian yang ada di sini, Mbak. Yang namanya siluman, yang namanya Astra, jin, setan, riprayang, lilubana, sepati, genderuwo, sak, pitunggalane, itu adalah hamba Allah dan dia berhak menempati di dunia ini. Jadi posisinya kita dengan jin, kita dengan setan, kita dengan Astra itu sama-sama menghamba Allah, sama-sama hidup di dalam dunia ini. Jadi satu dunia untuk beberapa umat, gitu, Mbak. Harus saling menghormati. Saling menghormati. Jadi kita di sini bertamu, sehingga kita harus hati-hati. Ini kan daerah-daerah yang berbahaya karena ini kan merupakan sungai, Mbak, ya. Yang penting Mbak Lulu fokus, kemudian berhati-hati, insya Allah aman. Allah akan membendengi kita, Mbak. Jadi tidak usah takut, ya. Kita sebagai manusia mempunyai kekuatan yang besar. Kita manusia itu mempunyai budi luhur yang tinggi, hingga kita tidak akan kalah kepada sosok-sosok seperti itu, Mbak. Di samping itu adalah manusia itu adalah percikan dari Allah. Jadi seperti kembang api, ini kembang apinya Allah, percikannya itu, pertik-pertiknya itu adalah umat atau manusianya atau hambanya, gitu, Mbak. Kita ada kaitan antara khobru min Allah dan khobru minanas, gitu, Mbak, ya. Nah, coba kita dimulai, Mbak. Barangkali nanti segera ada kemunculan atau ada penampakan yang ada di sini. Iya. Mari, Mbak. Lihat di atas, pohon-pohonnya yang sangat rindang sekali. Barangkali ada sundel bolong atau peri yang nongkrong, mari hadir. Hadirlah. Saya panggil untuk semua Astra yang ada di sini. Hadir tanpa saya paksa. Biasanya mereka tahu, cuma mungkin belum bisa muncul, atau mungkin malu, atau mungkin takut, nggak tahu. Dan kita ada di sini, ada penghuninya. Banyak, Mbah, ya? Ya nggak banyak, Mbak, nggak banyak ini. Hanya beberapa aja, itu, Mbak. Ya mungkin menjaga sini, Mbak, ini, Mbak. Mari.
pemirsa, ini motor perjuangannya Mbah Kendil. Ini motornya cukup Shogun saja pemirsa. Nah, ini motor perjuangan setiap saat untuk berjuang ke tempat penelusuran. Hadir. Kalau hadir. Nongkrong sama video. Ini pada bulan biasanya itu Astra tuh senang berkeliaran, main-main nongkrong di sini. Terus dongeng-dongeng sama saya gitu loh. Coba jangan tahu. Auranya sudah mulai ada. Aura sudah mulai ada pemirsa. Tapi belum tebal. Masih tipis sekali. Coba Mbak Lulu disitu sendiri aja, coba harus bicara sama teman-teman. Ini wilayah Sumber Patilalor teman-teman. Sebenarnya tempatnya rindang, jadi nyaman. Terus bangunan yang di sana tadi sepertinya seperti loket. Mungkin dulu pernah dibuka wisata, yang jelas kalau siang rame pemirsa. Jadi jalanan umum dilewati masyarakat untuk jalur penghubung antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kalau tempat seperti ini biasanya Astra suka gitu. Pertama dekat air, pohon-pohonnya rindam, kalau malam nggak ada yang datang sini, ya suka itu. Dan ini sebenarnya sangat besar sekali. Mbak, ambilannya Mbak, Mbak dulu. Ya. Kita panggil kita. Mohon maaf, ini mau tanya Pak. Hal apa yang sering terjadi di sini Pak? Ya, yang jelas untuk masalah hasral yang ada di sini itu untuk masyarakat di sini mungkin tidak begitu ada penampakan gitu. Tapi kalau orang lain, orang pacaran atau orang yang keblasuk ke sini itu berbahaya, bisa sampai imlo ke situ. Tapi kalau orang di sini itu biasanya malah apa gitu loh, kulino, jadi tidak kena gangguan gitu. Rata-rata dari orang-orang lain itu yang di sini Mas. Nah. Jadi saya ingin menguji nyali Mbak Lulu, jadi nanti biar Mbak Lulu sendirian gitu. Biar nanti muncul yang ada di sini. Jadi kalau seperti ini kita sudah siap apapun yang terjadi, resiko yang terjadi
sosok apapun kami siap menghadapi. Apa wewe gombel, peri, pocong, jerangkong, terus gendruwo, banaspati dan sebagainya, memedi air, kami sudah siap karena ini merupakan tugas dharma. Saya ditugaskan dari teman-teman. Jadi kalau saya takut ya nggak pantas loh, namanya dipercaya kok takut gitu. Jadi kita kalau nanti datang ya kita temui langsung. Kalau bisa kamera didekatkan juga gitu. Ya biar nampak seperti apa gitu loh. Karena di sini dulu banyak pengorbanan yang dikorbankan, yang meninggal lah dulunya. Tapi akhir-akhir itu tidak begitu muncul. Tapi kalau di ujung sana ada jembatan Kalimendo, itu sering terjadi penampakan peri. Jadi saya sering mendapat laporan dari anak-anak muda pulang malam ada yang nongkrong di situ. Kadang-kadang di rumah tingkat itu diwuwung gitu. Diwuwung perinya itu ungkang-ungkang itu. Itu tidak satu orang, dua orang, banyak orang yang dinampakkan. Dan nanti kita ke sana setelah dari jam ini, kalau beberapa saat tidak ada kemunculan, tidak ada kehadiran, ya tetap kita pindah gitu. Ya gitu ya. Lama ditinggal, Mbak. Ya nanti biar memanti biar datang. Nanti kalau saya kan dia akan menjanji sama saya gitu. Ya apa males dengan saya nggak ngerti gitu. Ya saya penelusuran pasti bubar gitu. Mungkin apa mengerti sama sebagai hasil peneliti ekonomi kemarin atau ceritanya pun terkait peneliti dari Astra itu adalah peneliti banyak suatu terkait dari Menko dua penjual karena dua perintah ada kewajiban suatu Menko meliput utai iun gambar pun iun rupanya pun suatu maujud. Dulu di sini, duduk di sini, kamera biar di sini, kita tinggalkan. Nah, ini mas, kasih anu sendiriannya mas. Nah, biasanya ngikut di sendirian gitu. Nah, ini uji nyali. Jadi kalau menjadi asisten Mbak Kendil, nggak boleh takut. Nanti kalau ada justru malah dipepet aja. Kalau ada pocong nanti ya dijebol pisan pocongannya gitu malahan. Saya tinggal loh, Mbak. Ya. Jangan takut loh ya. Ya Allah. Nanti kalau ada apa-apa saya kan datang, Mbak. Ya. Nanti kalau ada sosok nanti lambaikan tangan ini saya pasti meluncur situ, Mbak. Kalau saya di sini nanti nggak ada yang datang, Mbak. Ya. Nanti kalau ada apa-apa lambaikan tangan saya datang, Mbak. Ya. Oke teman-teman, saya ditinggal sama Mbah Kendil. Jadi ini pertama kalinya teman-teman saya sendirian. Tapi yang pasti namanya juga mengemban tugas. Jadi mau gak mau harus berani. Ini kelihatannya lokat teman-teman. Apa dulu mungkin pernah dipakai tempat wisata. Tapi sekarang sudah bubar kayaknya. Jadi sudah tidak dirawat. Mbak, Mas, ditantang aja, Mbak. iya. Ditantang, hadir lah, Mbak. Hadir. Jadi gombel peri teteh bengek. Nah, itu. Yang nggak sampai tantang nggak hadir nanti. Saya tinggal loh. Iya. Ayo Mbak, ya, tak tunggu loh. Tak tunggu udah hadir. Kita kenalan baik-baik.
Rodok panas pemirsa. Mbak, yang saya rasakan pemirsa, aura di jalan sama di luar itu memang beda. Kalau di sini hawanya ungkep. Assalamualaikum, Mbak. Mbak. Kaget pemirsa. Jadi ada suara-suara yang goda istilahnya. Astagfirullahaladzim. Merasa nggak nyaman pemirsa. Mulai terasa panas pemirsa, ungkep saya. Jadi mungkin dia tahu pemirsa, baru pertama kali saya uji nyali, jadi agak digoda, rada digoda. Wah, Astagfirullahaladzim. wah, kira kaget. Sekarang saya uji nyari di sana. Sama nyanyi-nyanyi biar datang. Kalau Astra itu kalau suara perempuan nyanyi kan senang gitu. Gimana Mbak? Gini. Di sana. Ya, iya, nggak usah pakai santer. Biar lebih mengerikan. Kelihatan sana. Mesti kasih dulu. Oke pemirsa, Nah, kamu jangan lepas dari ini ya. Pas di sini aja. saya ditinggal lagi sama Mbak Kendil. Dan untuk kali ini saya nggak boleh bawa alat penerangan apapun. Kita kenalan. Gak apa-apa, saya nggak ganggu. Saya cuma pengen tahu wujudnya. Apakah masih cantik, masih tampan? Jadi memang yang saya rasakan selama ikut Mbak Kendil, di setiap tempat itu berbeda hawanya. Kadang panas gitu, auranya panas banget. Kalau ketika sudah tenang, sudah sejuk lagi, mau dinyanyiin ya apa teman-teman? Kalau Astral itu sukanya lagu apa? Nggak muncul. Capek saya berdiri. Mbak Putri pengen kenalan loh. Jadi saya dikasih pagar pemirsa, dikasih pelingan, jangan sampai keluar dari sisi situ. Ayo Mbak, nang metu yo. Mbak, nang metu. Putune akeh acarane Mbak.
Tadi di bangunan loket sebelah sana panas. Di sini sudah agak sejuk. Ayo Mbak. Sudah hadir Mbak. Masa ada wani ngetak ambek aku. Hadir. Jadi menurut sejarahnya pemirsa, banyak korban itu yang ada yang disusupi, ada yang diselewarkan jalannya, jadi akhirnya jatuh ke dalam sungai. Makanya tadi saya bilang sama Mbah Kendil, jangan terlalu mepet sama sungai karena saya nggak bisa berenang gitu. Jadi kebanyakan korban itu mati karena di dalam air. Para korbannya itu banyak yang perutnya itu menggelembung gitu loh. Mbak, ayo Mbak, tunjukkan wajahmu Mbak, atau Mas, perlihatkan wujudmu. Ayo Mbak, kamu muncul yuk. Mas, malah mati semua. iya, Lari semua, nggak ada belas. auranya beda Mbak. Jauh, lari. Lari kemana kamu? Kalau surup-surup orang lewat, katanya ada kemunculan penampakan. Kalau saya datang sini nggak ada yang datang. Oke pemirsa, karena di sini asalnya sudah pada lari ya, yang saya rasakan hawanya juga sudah mulai dingin. Kita akan lanjutkan ke jembatan yang sebelah barat. Jadi nanti kita skip dulu, kita akan sambungkan ke jembatan yang sebelah barat. Sekian dulu pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.